Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam video kali ini. Kita akan membahas tentang benzena. Nah, bagaimana kabar semuanya? Hari ini semoga selalu sehat dan semangat ya. Kita akan lihat benzena dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita baru mengenal ya. Nah, ini bahan peledak itu mengandung unsur struktur dari trinitrotoluena. Jadi ini adalah kandungan yang terdapat dalam bahan peledak atau biasa disingkat dengan TNT. Nah, dalam kehidupan kita yang dekat sekali adalah misalnya karbol. Nah, dalam karbol itu mengandung struktur fenol. Ya, jadi ini ada benzena yang mengikat gugus OH. Yang lain adalah misalnya asam benzen sulfonat atau ABS. Nah, ini adalah yang membuat jadi deterjen itu berbusa. Ya, nah ini bahan aktifnya adalah ABS, asam benzen sulfonat. Pada pembelajaran kita kali ini kita akan diharapkan mencapai kompetensi ya, yaitu menganalisis struktur benzena, tata nama benzena, sifat dan kegunaan benzena, serta turunannya. Kemudian ini adalah indikator-indikatornya. Kemudian keterampilan nanti setelah mempelajari benzena, maka kita juga menelusuri informasi beberapa turunan benzena yang berbahaya dan tidak berbahaya dalam kehidupan kita ya. Gitu. Nah, benzena strukturnya pertama kali diperkenalkan oleh Kekule. Dia ada yang menemukan struktur dari benzena, yaitu berupa segi 6, ya, segi 6 tertutup, ya. Nah, ini seorang ilmuwan yang menemukan benzena. Benzena itu termasuk senyawa siklik. Siklis itu artinya siklus berarti tertutup, yang mengandung rantai karbon dan tertutup atau melingkar. Kita lihat di sini ada 6 atom karbon, berarti C-nya 6. H-nya yang diikat adalah sebanyak 6 juga, karena di dalamnya ada ikatan rangkap. Ya. Senyawa benzen disebut juga senyawa aromatik, karena benzen kebanyakan memiliki aroma yang khas atau sedap, walaupun ada beberapa senyawa benzen yang tidak memiliki aroma. Nah, ini adalah struktur benzen yang kita perlihatkan tadi, yang ditemukan oleh Kekule. Jadi di sini ada 6 atom karbon yang terikat masing-masing membentuk segi 6. Kemudian di antara 2 C-nya memiliki ikatan rangkap, itu selang-seling ya. Nah, ikatan rangkap ini ternyata bisa berpindah-pindah posisinya. Jadi tidak terlokalisasi, tapi terdelokalisasi. Jadi kedudukannya itu bisa berpindah-pindah. Ya, untuk ikatan rangkapnya. Nah, ini disebut inti benzen atau siklik aromatik sifatnya. Nah, perpindahan ikatan rangkap ya, itu bisa menjadi seperti ini ya. Kita lihat ini posisi rangkapnya berubah dari yang sebelumnya. Nah, peristiwa ini disebut resonansi. Yang kita katakan bahwa kedudukan ikatan rangkap itu tidak pasti dalam inti benzen. Jadi dia selalu berpindah-pindah gitu ya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan resonansi, atau kadang juga digambarkan seperti ini. Jadi ada segi 6, kemudian ada cincin di dalamnya, itu untuk menunjukkan bahwa ikatan rangkap itu berpindah-pindah sehingga seperti berputar gitu ya, seperti lingkaran. Nah, gitu. Kemudian kita akan mempelajari yang berikutnya adalah reaksi yang berlangsung pada benzen. Karena tadi dikatakan bahwa ikatan rangkap pada benzen itu kedudukannya berpindah-pindah atau terdelokalisasi, artinya tidak tentu di mana kedudukannya, sehingga itu yang menyebabkan benzen sekalipun dia memiliki ikatan rangkap, dia tidak bisa mengalami adisi. Tapi justru dia yang mudah adalah mengalami reaksi substitusi atau pertukaran saja. Nah, ini adalah beberapa reaksi substitusi benzen. Yang pertama misalnya reaksi dengan halogen. Contohnya di sini adalah benzen intinya tadi ya. Jadi ada segi 6, kemudian ada cincin di dalamnya. Itu menunjukkan bahwa rangkapnya
dalam kedudukan selalu berpindah-pindah, direaksikan dengan klorin misalnya contohnya, maka dia menghasilkan benzen klorida ya, atau klorobenzena. Itu. Dan hasil lainnya adalah HCl. Di sini tidak dituliskan hasil sampingnya ya. Kemudian reaksi pembentukan fenol itu dari klorobenzen dengan NaOH pada suhu dan tekanan tinggi. Nah, ini adalah benzen yang mengikat Cl. Jadi disebutnya klorobenzena ya. Kemudian hasilnya adalah fenol. Nah, tadi fenol ini ya salah satu contoh dari benzen, inti benzen yang mengikat gugus OH. Contohnya tadi masih ingat ya, ini dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada karbol. Kemudian reaksi dengan asam sulfat, namanya adalah sulfonasi, yaitu inti benzen direaksikan dengan H2SO4 asam sulfat, maka dia menghasilkan ABS tadi ya, asam benzen sulfonat gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah reaksi dengan asam nitrat, disebutnya nitrasi, yaitu inti benzen direaksikan dengan HNO3, maka hasilnya menghasilkan benzen yang mengikat nitro ya, NO2. Nah, hasil sampingnya di sini tidak dituliskan ya, jadi kita hanya meninjau turunan dari benzennya saja. Kemudian reaksi dengan molekul organik lainnya, reaksi benzen dengan haloalkana, misalnya benzena tambah kloroetana ya, benzena ditambah kloroetana, maka ini menghasilkan benzen yang mengikat etil gitu ya. Kemudian reaksi benzena dengan alkena atau alkilasi, benzena ditambah etena, maka hasilnya adalah benzen ditambah etena, hasilnya adalah benzen yang mengikat etena, atau di sini H-nya harusnya 4 ya, sama, tidak berubah. Disebutnya alkilasi. Kalau kita simpulkan dari uraian barusan, maka kita dapatkan bahwa inti benzen bila dia bereaksi dengan halogen ya, kemudian dengan katalisnya X3 sesuai dengan halogen, X3-nya itu adalah, nah hasilnya adalah benzen mengikat halogen ya, hasil akhirnya sampingnya adalah ada HX. Yang berikutnya adalah bila dia bereaksi dengan HNO3 ya dalam suasana asam ya, katalisnya H2SO4, maka dihasilkan benzen yang mengikat nitro, hasil sampingnya adalah H2O. Ini juga berikutnya sama seperti tadi sulfonasi ya. Nah, ini menghasilkan ABS yang terdapat pada busa deterjen ya, yang menyebabkan deterjen itu berbusa. Kemudian ini apabila dia bereaksi dengan alkil yang mengandung halogen ya. Nah, ini hasilnya adalah benzen yang mengikat alkilnya. Hasil sampingnya adalah HCl dengan katalisnya adalah HLCl3. Dan yang berikutnya adalah dengan etena tadi ya, dengan etena maka menghasilkan benzen yang mengikat CH rangkap 2 CH2 ya, menghasilkan hasil sampingnya H2. Kemudian ini turunan dari benzen, kita lihat fenol, namanya fenol, maka benzen yang mengikat gugus OH ya, gugus OH. Nah, ini antara inti benzennya mengikat OH, ini adalah tadi fenol ya. Kemudian alkil benzen berarti atom atau gugus substituennya atau rangka yang diikatnya ya, cabangnya adalah R di sini kita ambil contohnya metil atau bisa juga etil atau juga yang lainnya bisa ya. Kemudian halobenzena atau fenilhalida, maka atom atau gugus substituen atau cabang yang diikatnya adalah X itu adalah halogennya ya, FCl-BrI. Nah, di sini maka benzennya mengikat halogen atau halida. Kemudian aminobenzena atau anilin itu atom atau gugus substituennya adalah NH2. Ini adalah rumusnya dari anilin. Kemudian nitrobenzen bila dia mengikat gugus atau substituen nitro. Ya, ini rumusnya. Kemudian asam benzena sulfonat yang tadi, maka yang diikatnya adalah SO3H. Ya. Kemudian benzaldehid berarti gugus yang diikat atau substituen yang diikat adalah COH. Ya, masih ingat ini ya, karbonil yang mengikat H. Kemudian untuk asam benzoat itu struktur
atom gugus atau substituen yang diikatnya adalah COOH. So, karboksil yang mengikat H. Maka rumusnya adalah inti benzen yang mengandung gugus alkanoat, ya. Gitu. Nah, ini adalah beberapa turunan dari benzen. Nah, kedudukan cabang untuk dua substituen, ya. Apabila dua substituen terikat pada inti benzen. Misalnya sekarang kita ambil contoh satu substituennya adalah alkanoat. Kita menghitung posisi satunya adalah dengan yang mengikat gugusnya, ya. Jadi C1 adalah yang mengikat gugus alkanoat. Kemudian searah dengan jarum jam kita hitung 2, di atom C kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, apabila ada dua substituen yang terikat pada inti benzen selain alkanoat misalnya pada posisi 2 dan 6, maka itu disebut sebagai kedudukan orto. Ya, nah orto. Jadi C ke-1-nya memiliki gugus, ya, gugus yang diikat pada benzen. Kemudian kalau dia terikat lagi ada gugus lain pada posisi kedua dan ke-6, maka itu disebut sebagai posisi orto. Kemudian posisi meta adalah bila substituen yang lain atau cabang atau gugus yang lain terikatnya pada C ketiga atau C ke-5. Kemudian yang terakhir adalah posisi para. Ya, posisi para berarti substituen yang terikat pada C keempat atau berseberangan dengan gugus yang sudah diikat pada C yang pertama. Ya, atau posisi berseberangan itu adalah posisi para. Kita akan lihat dalam contohnya nanti, ya. Jadi orto meta para itu bila kedudukannya adalah bersebelahan. Ya, orto adalah posisi bersebelahan. Posisi apa? Posisi substituen yang diikat pada inti benzen. Kalau dalam hal ini masih H, ya. Kemudian kalau posisinya berselang satu, maka itu posisi meta. Kemudian kalau isinya yang diikat itu substituen itu berseberangan kedudukannya, maka disebut posisi para. Kita akan lihat di sini urutan prioritas substituen atau cabang yang diikat atau gugus yang diikat pada inti benzen, ya. Ini mulai dari alkanoat sampai kemudian halida. Kita lihat di sini bahwa prioritasnya semakin ke kanan semakin kecil. Jadi nanti ini substituen atau cabang atau gugus yang terikat pada inti benzen adalah prioritas yang paling utama atau yang pertama adalah alkanoat, ya. Kemudian sulfonat dan seterusnya sampai halida. Kita lihat contohnya sekarang. Bila kita memiliki di sini kita ada inti benzen yang mengikat dua gugus, ya. Ada dua gugus yaitu OH dan NH2. Nah, maka yang utama itu kita lihat di sini kedudukannya OH adalah lebih utama atau lebih prioritas daripada NH2. Sehingga OH ini dianggap sebagai gugus satu kesatuan dengan inti benzen sebagai rantai induk, ya. Kita tahu bahwa inti benzen yang mengikat OH itu adalah sebagai fenol, maka nanti rantai induknya adalah fenol. Kemudian substituen atau gugus lain yang terikat pada inti benzen yaitu NH2 itu adalah sebagai substituen yang berikutnya, sehingga kita akan tentukan terlebih dahulu posisinya apakah sebagai orto, meta, atau para. Karena ini ada dua substituen atau gugus atau atom yang diikatkan pada inti benzen. Maka kita menuliskan urutannya adalah dari yang prioritas tadi, yaitu yang terikat pada OH. Jadi ini kedudukan 1, ini kedudukan 2. Nah, ini bersebelahan. Karena itu namanya adalah orto aminofenol. Fenol itu apa? Fenol itu adalah rantai induknya, ya. Karena yang di sini mengandung OH. Jadi inti benzen yang mengandung OH adalah fenol. Kemudian amino itu adalah NH2. Karena posisinya bersebelahan, maka kita namakan sebagai namanya orto aminofenol atau orto disingkat O. Coba kita lihat berikutnya, ya. Contoh berikutnya. Nah, kira-kira apa namanya? Di sini ada dua gugus, ya. Dua gugus yaitu alkanoat dengan amina. Ya, nah amina atau amino. Posisinya kita lihat, berarti yang utama adalah yang mana? Kita lihat di sini dalam prioritas. Dalam prioritas ternyata alkanoat lebih utama atau lebih prioritas. Sehingga ini adalah sebagai rantai induk dari
inti benzen yang mengandung alkanoat. Maka nanti disebutnya ini adalah sebagai benzoat ya. Benzoat jadi benzena karena mengikat alkanoat maka diakhiri dengan oat ya. H-nya dibuang. Nah, sehingga di sini amina itu kita lihat posisinya adalah selang satu dari alkanoat ya. Maka kita tuliskan alkanoat karena dia prioritas, maka satunya adalah pada alkanoat, kemudian 2, kemudian 3. Nah, ini posisinya adalah selang satu, sehingga namanya adalah nanti diawali dengan meta ya. Jadi meta aminobenzoat atau amina benzoat ya, atau meta disingkat dengan M. Baik, berikutnya coba kita berlatih. Kalau kita ada penamaan ditulis ortodiklorobenzena. Nah, kita ingat orto berarti posisinya kedudukannya adalah berdekatan ya, 1 2. Dikloro berarti kloro adalah sebagai apa? Substituen atau atom atau gugus yang diikat pada inti benzen. Berarti nanti ada benzena ya, jadi segi 6 dengan cincin, kemudian ada kloro atau gugus yang diikatkan atau disematkan pada inti benzen pada posisi 1 dan 2. Nah, begini ya. Nah, ini adalah rumus strukturnya dari ortodiklorobenzena. Coba berikutnya, metadinitrobenzena. Pasti ingat ya. Nah, posisi meta itu adalah 1 dan 3. Kemudian gugus yang diikat adalah nitro. Nitro itu tadi apa? Masih ingat? NO2. Diikatkan pada inti benzena. Ya, nah ini adalah rumus strukturnya. Jadi kalau kedudukan meta adalah selang 1. Ya, nah ini adalah nama dari meta dinitro. Kenapa nih dinitro? Karena gugus nitro ini yang diikatnya ya sama. Dua gugus yang sama. Kemudian para dimetilbenzena. Para itu kedudukan 1 dan 4. Yang diikatnya adalah gugus metil CH3 pada inti benzen. Nah, ini contohnya strukturnya ya. Nah, jadi sudah paham ya bahwa kedudukan orto, meta, para adalah apabila dalam inti benzen itu terikat 2 atom, 2 gugus atau 2 substituen cabang ya. Kita lihat. Nah, ini adalah kemudian kita lanjut dengan sifat dan turunan dari benzena. Sifat dari benzena adalah zat cair ya, tidak berwarna seperti juga air gitu ya, tidak berwarna, mudah menguap, beracun. Jadi beberapa bersifat racun tetapi ada juga yang tidak bersifat racun. Kemudian bersifat sebagai pelarut, bisa melarutkan pelarut-pelarut lain ya yang bersifat nonpolar. Kemudian bahan dasar pada pembuatan senyawa-senyawa karbon, dia tidak reaktif tetapi mudah terbakar. Ketika dia terbakar maka dia akan membentuk banyak jelaga. Itu membuktikan bahwa pada benzen kadar karbonnya cukup tinggi. Kemudian berikutnya adalah kegunaan dari benzen dan turunannya. Pertama adalah fenyl klorida. Nah, ini adalah strukturnya. Fenyl itu adalah inti benzen yang kehilangan 1 H dan H-nya digantikan oleh atom atau gugus atau substituen lain. Nah, fenyl klorida itu sebagai bahan dari pestisida. Kemudian fenol tadi sudah tahu ya, terdapat pada karbon dan juga sebagai bahan dasar pembuatan plastik. Nah, kita juga menemukan banyak polifenol. Berarti polifenol kita lihat di sini strukturnya banyak sekali fenol-fenol ya. Nah, jadi ini disebutnya poli ya, memiliki peran sebagai antioksidan yang baik untuk kesehatan. Antioksidan polifenol dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah serta kanker. Polifenol kandungannya terdapat pada kacang-kacangan, teh hijau, anggur merah, minyak zaitun dan turunannya. Kemudian coklat hitam dan delima. Kadar polifenol yang lebih tinggi dapat ditemukan pada kulit buah seperti anggur, apel, dan jeruk. Nah, jadi ini harus kulitnya dimanfaatkan ya, tidak bisa dibuang. Jadi kita konsumsi juga. Nah, ini tadi contoh yang sudah di awal kita singgung ya, toluena. Toluena itu adalah sebagai bahan dasar dari dinamit atau bahan peledak. Ya, juga sebagai pembuatan asam benzoat. Nah, ini adalah TNT yang kita perkenalkan tadi di awal ya, strukturnya seperti ini. Ada 3 nitro, trinitro ya, toluena. Nah, ini toluenanya adalah ini. Ya, CH3 yang terikat pada inti benzen. Kemudian keempat,
ya. Anilin, nah anilin adalah inti benzen yang mengikat amina, itu biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan zat warna diazo atau sintetis. Biasanya digunakan untuk tekstil. Berikutnya adalah nitrobenzen. Ini adalah biasanya digunakan sebagai bahan pewangi sabun, ya. Ini rumus strukturnya. Berikutnya adalah asam benzoat. Nah, ini kandungannya terdapat dalam kecap, soft drink, dan saus. Nah, natrium benzoat biasanya digunakan sebagai pengawet makanan. Kemudian stirena itu biasanya terdapat pada styrofoam. Ini tidak baik, ya, ini berbahaya apabila kena panas. Dan kita harus hindari ini. Kemudian aspirin atau asam asetil salisilat. Ini strukturnya itu adalah sebagai obat sakit kepala, ya. Nah, di samping tadi kegunaan, kita juga mengetahui beberapa contoh tadi yang memiliki dampak negatif, ya. Nah, silakan terutama untuk polimer plastik, ya, itu silakan dicari. Kemudian bagaimana kita mengatasi dampak negatif tersebut. Demikianlah penjelasan kita tentang benzen. Semoga mudah difahami dan membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.